الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Jami' Assalam Perumahan Pondok Melati Indah yang telah melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim mingguan di hari Sabtu ini. Semoga semua yang hadir senantiasa mendapatkan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, hakul yakin insyaallah suasana pagi usai subuh seperti ini adalah waktu-waktu yang mubarak, waktu-waktu yang diberkahi. Terlebih kalau kita niatkan ada i'tikaf, ada ta'lim, dan kita pun menunggu dari sholat subuh tadi sampai nanti isyraq, diakhiri dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaah. Itu pasti jaminan hadisnya, pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Jadi kalau ada saudara-saudara kita sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, kita tidak perlu berkecil hati untuk tidak mendapatkan pahalanya karena kita tidak punya bekalnya. Maka salah satu yang ditempuh adalah laksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian i'tikaf di masjid dibarengi dengan ta'lim. Nanti sambil kita menunggu sampai terbitnya matahari, kita tutup dengan 2 rakaat sholat isyraq. Maka kata Rasulullah itu sudah persis pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi begitulah kemaha sayangan, kemaha rahman rahiman Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ada banyak cara dan banyak jalan menuju dan mendapati kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita ingatkan, jaga hati, jaga kebeningan, keikhlasan amaliyah kita semua. Terlebih jamaah sekalian, kita barengi dengan ta'lim Al-Qur'an. Ingat oleh kita selalu menjadi pedoman, belajar Al-Qur'an itu wajib, terutamanya yang belum begitu mampu. Kemudian setiap kali kita membaca Al-Quran, satu huruf itu adalah satu kebaikan. Satu huruf yang kita baca minimal diberikan pahala sebanding dengan 10 kebaikan dari Allah. Kalau 100 huruf berarti berapa? 1000, betul? 10 berarti 100. Kalau kemudian 100 huruf dan kita ini minimal, insya Allah yang kita baca minimal tidak kurang dari ya hampir 100 lah, tidak kurang dari 50 huruf. 100 huruf. Jadi Masya Allah, saya kira kalau kita niatkan dengan kebaikan semuanya, insya Allah akan diberikan pahala sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, saya akan baca surah Ali Imran 154 dan 155. Mari. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Masih berkait tentang peristiwa peperangan Badar yang kemudian menjadi peperangan yang sangat legendaris tercatat di dalam sejarah Islam, di mana pasukan Muslim kala itu masih mengawali pelaksanaan dakwah Islam yang dibawa baginda Rasul, baru sekitar 2 tahunan, di mana orang-orang kafir Quraisy memusuhi umat Islam begitu ganasnya, sehingga kemudian setelah terjadi hijrah ke Madinah, kemudian dilakukan penghalangan, bahkan terjadi kemudian peperangan yang disebut dengan Perang Badar, di mana antara pasukan Islam dengan pasukan kafir Quraisy waktu itu tidak ada keseimbangan sama sekali, bahkan 10 kali lipat jumlah daripada pasukan orang-orang kafir, di mana kala itu ada sekitar 3.000 lebih orang kafir memerangi umat Islam yang jumlahnya sekitar 313-an orang. Tapi Allah Ta'ala kemudian karena kegigihannya, karena semangat juangnya, meski dengan 313 orang, kemudian Allah berikan pertolongannya. Maka di sini kemudian dijelaskan ada sebagian orang-orang Muslim yang kala itu juga menghindar dari peperangan karena sudah memastikan bahwa mereka akan kalah. Padahal sesungguhnya banyak pertolongan Allah kadang harus turun bersamaan dengan kesabaran dan ketegaran. Jemaah sekalian, itu kira-kira masih ada lanjutannya tentang penjelasan ayat-ayat ini. Dan ingat oleh kita, yaumal taqal jam'an, terjadinya pertempuran antara dua pasukan Muslim dan kafir kala itu memang terjadi pada bulan Ramadan sejarahnya. Maka menurut para ulama tidak ada perbedaan bahwa nuzul Quran ada di bulan Ramadan. Karena memang dilakukan atau di dalam ayat lain dinyatakan sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran saat terjadinya dua pertemuan pasukan Muslim
dan kafir yang itu dimaksudkan perang Badar. Kita akan pelajari teori ilmu tajwid yang sudah kita awali beberapa pertemuan. Ini mungkin pertemuan ketiga apa keempat, pasan itu. Dari kitab yang telah kita siapkan, silahkan dibuka di halaman 6, masih tentang bab makharijul huruf al-arabiyyah. Hadirin jamaah sekalian, sudah halaman 6. Kemarin sudah kita awali tentang pengertian apa itu makharijul huruf. Lalu yang kedua, kita juga sudah jelaskan tentang macam-macam makharijul huruf. Teringat oleh kita, intinya makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf Arab. Atau boleh dibilang tempat membunyikannya huruf-huruf Arab yang disebut dengan huruf hijaiyah. Sementara yang kedua, makharijul huruf, semuanya dalam huruf Arab itu kalau diringkas hanya ada 5. Di dunia manapun sama saja, di belahan manapun sama saja, tidak keluar dari 5 ini. Karena manusia sama dan bahasanya juga sama. Makharijul huruf yang pertama kemarin disebut dengan al-jauf, yang kedua al-halaq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, dan yang kelima al-khayshum. Boleh kita tambahkan di akhir al-jauf menjadi al-jaufi misalnya. Al-halaq menjadi al-halqi. Al-lisan menjadi al-lisani. Terserah menambahkan itu dimungkinkan. Asy-syafataini. Kalau al-khayshum menjadi al-khayshumi. Nah, itu 5 itulah makharijul huruf dengan terjemahannya yang sudah pernah kita pelajari jamaah sekalian. Nah, mari kita awali dari yang pertama, tempat makharijul huruf yang disebut dengan al-jauf atau jaufi, yang itu artinya adalah rongga mulut. Maka di sini disebutkan makhraj atau tempat keluarnya huruf dari rongga mulut. Nomor 1 di sini dikatakan huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut itu adalah huruf mad. Huruf mad itu huruf yang membuat bacaan panjang. Yang semua kalau kemudian diringkas hanya ada 3 itu. Yaitu alif, wawu, dan ya. Sekali lagi huruf mad itu ada berapa? 3. Yaitu alif, wawu, dan ya. Kapan alif, wawu, dan ya disebut dengan huruf mad? Ini kaidahnya. A, yaitu alif yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Ini gandengannya, pasangannya. Dimanapun alif, pasti sebelumnya harokatnya, kok masih ragu-ragu sih? Harokatnya fathah. Nggak ada lagi nanti alif kok ketemu ya, itu nggak ada. Alif ketemu enggak. Gandengannya, pasangannya alif berarti fathah. Berikutnya wawu, sebelumnya huruf berharokat dhammah. Gandengannya, pasangannya wawu berarti dhammah. Di mana saja udah begitu. Menjadi kaidah itu. Kemudian kalau huruf terakhir ya, itu pasti huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi terbayang oleh kita. Di mana saja, nih kaidahnya, ada alif yang sebelumnya huruf harokatnya fathah, itulah huruf mad. Di mana saja ada huruf wawu yang sebelumnya berharokat dhammah, itulah mad. Di mana ada ya yang sebelumnya berharokat kasroh, itulah harokat, itulah disebut mad. Semuanya dibaca panjang. Jadi sederhana jamaah sekalian.
Di mana saja kalau ketemu tiga huruf ini harus hati-hati. Itu berarti kalau ada alif sebelumnya fathah. Kalau ada wawu sebelumnya dhammah. Kalau ada ya sebelumnya kasroh. Itu pasti dibaca panjang. Yang disebut dengan mad. Nah, ini kaidahnya supaya dipahami. Maka orang kalau membacanya kemudian tidak jeli, padahal ada harokat dhammah setelahnya wawu, itu berarti dia salah. Ada harokat fathah setelahnya alif, tidak dibaca panjang, berarti salah. Karena teorinya, kaidahnya begitu. Kecuali ada beberapa kalimat yang khusus. Nah, itu sedikit sekali. Seperti lafadz ana di dalam surah Al-Kafirun. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana. Itu tulisannya ana setelah nun ada apa? Alif. Tapi nggak dibaca panjang. Kenapa? Lah begitu caranya membaca memang. Maka ini keluar dari kaidah. Tapi yang keluar dari kaidah itu hanya sedikit sekali termasuk anak ini. Nah, kaidahnya itu yang dipakai secara umum. Bagaimana coba kalau kemudian kita mengucapkannya? Ini latihan pengucapan huruf mad. Huruf mad. Halaman ke-7, Bapak Ibu. Bisa dilihat ya halaman ke-7. Ini ada alif, wawu, dan ya. Yang pertama ini baris pertama ini praktek alif. Nanti boleh dipraktekkan, saya baca dulu. Yaitu praktek alif ini ababil, aba. Ini abanya ya, bukan bila, bukan. Ababil ayatina a ya na. Lalu ilhafa hafa. Ini semuanya berarti harokat fathah setelahnya alif. Mana ada huruf apa namanya yang kemudian harokat fathah setelahnya alif di ababil? Huruf apa? Ba. Aba itu loh. Ba huruf ba. Dia berharokat apa? Fathah. Setelah harokat fathah aba ada apa? Huruf apa? Alif. Setelah hamzah ada apa? Alif. Ya, itu sebenarnya juga panjang itu. Dengan ditandain, cuma penulisannya dengan kayak alif kecil gitu. Nah, itu huruf apa? Hurufnya sebelum apa yang diharokat fathah. Nun setelahnya ada alif. Ha, fa. Ingat-ingat huruf alif itu beda dengan huruf hamzah. Huruf alif itu huruf yang tidak berharokat. Dia makanya di sini nggak ada harokatnya. Kalau a itu huruf hamzah yang setelahnya alif. Jadi hamzah bergandeng dengan alif. Alif itu berfungsi untuk memanjangkan huruf di mana sebelumnya berupa harokat fathah. Ingat itu. Sama dengan huruf wawu dan ya. Kalau wawu panjangnya karena sebelumnya harokat dhammah. Ya sebelumnya harokat kasroh. Ini yang kedua, prakteknya adalah harokat dhammah. Wajilun wujuhuhum wa'atu. Nah, yang bawah yang ketiga itu adalah harokat ya yang sebelumnya apa? Kasroh. Yasiro, yaqin, yatima. Insya Allah semuanya bisa difahami ya. Ini huruf ya, sukun, sebelumnya harakat kasroh. Kalau boleh dibilang, di mana yang yasiro yang menjadi mad, huruf apa? Yang dibaca panjangnya huruf apa? Yasiro, yasir, sin. Bisa dipahami ya? Sin. Setelah sin kan harokat apa nama huruf ya yang sinnya berharakat kasroh. Kalau yakin mana huruf yang dipanjang? Qaf. Yatima.
ta dan mim. Kalau ta itu berarti memang setelahnya ya, kalau ma setelahnya alif. Insya Allah sudah mulai nyambung. Jamaah sekalian, coba kita praktekkan dari apa yang menjadi contoh ini untuk kemudian kita baca. Saya baca dan silakan dipraktekkan makharijul hurufnya dalam pengertian di huruf jaufnya. A, U, I, itu namanya huruf jauf. Ba, bu, bi, panjangnya itu loh yang disebut dengan apa namanya jaufi itu. Bukan, kalau tidak dipanjangkan dia tidak menjadi huruf jaufi. Dia harus ta, ti, tu. Nanti kalau kita praktekkan ta, tan, tani, tatsna, minal, mutsni, mati, tan, tani, ta. Yang panjang-panjang itulah yang disebut dengan huruf jaufi. Hanya ada 3 saja. Maka kita coba praktekkan di sini. Nanti diikuti ababil. Mari. Ingat-ingat model tulisannya juga. Ayatina ilhafa wajilun wujuhuhum wa'atu yasira yaqin yatima nun hiha nu harokat ini huruf wawu. Sebelum huruf wawu berharokat, jadi harokat itu di mana saja. Itu hanya ada dhammah, fathah, kasroh, ditambah kalau mati sukun. Udah nggak ada lagi. Itu aja. Yang bunyi itu hanya dhammah, fathah, kasroh, sukun. Nah, gandengannya wawu itu adalah dhammah. Gandengannya ya adalah kasroh. Gandengannya alif adalah fathah. Maka wawu ya alif disinilah disebut dengan huruf mad. Yang dibaca mad itu tentu huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya berarti di sini apa? Nun. Huruf sebelumnya berarti huruf sebelumnya berarti jadi nggak boleh kalau kita baca nuhiha. Loh kok nuhiha? Di sini ada wawu kok nggak dibaca panjang? Atau dibaca nuhiha, ya salah juga. Di sini ada ya yang harus dibaca panjang. Atau dibaca nuhiha. Nah, itu bisa. Ini ada alif. Semuanya harus dibaca. Ini karakternya nanti sama semua di dalam Al-Quran. Kalau ada huruf wawu sebelumnya dhammah, kalau ada huruf ya sebelumnya harakat kasroh, ada alif sebelumnya harakat fathah, semuanya dibaca mad. Pembacaan mad menjadi panjang dari harakat wawu ya, mohon maaf, dari huruf wawu ya dan alif inilah disebut dengan huruf jaufi. Karena kalau kita rasakan pasti di apa namanya di kerong apa rongga mulut, di rongga mulut. A, U, I kan di rongga mulut. Rongga mulut itu paling ujung. La, li, lu kalau dibaca. Beda kalau la saja pendek itu hanya ada di lisan. La, li, lu itu ada di lisan aja. Tapi kalau la, li, lu pasti. Jadi jamaah sekalian,
kita mengenal huruf jaufi di sini. Maka kaidahnya tolong diperhatikan. Setiap kali ada huruf setelahnya ada wawu, pasti berharakat dhammah dibaca panjang. Setelah huruf kok harakat ya, sebelumnya harakat kasroh, ya dibaca panjang. Begitu juga dengan alif yang harakat sebelumnya fathah, berarti dibaca panjang. Sampai di sini jamaah sekalian, insya Allah bisa dipahami. Gampang sekali. Pemahamannya gampang. Kalau gampang pas saat sekarang nanti nggak tahu. Mari kita ada pertanyaan? Cukup ya. Tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.